demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai ekonomi tanpa kejeniusan. Di depan lokasi pertambangan nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, aku tertegun dan marah. Terlihat begitu luasnya perusakan lingkungan dan kesenjangan ekonomi. Ya, negara kembali kalah, rakyat kembali berduka. Bayangkan, dengan umur 80 tahun, negeri ini bukannya memuliakan penduduknya, melainkan sebaliknya, pemerintah hanya mengulang-ulang penjajahan, berekonomi jahiliyah. Tentu, ini mereplikasi roadmap Ekopol ratusan tahun lalu, pijakan pada ekonomi ekstraktif. Sebuah roadmap yang diganyang para patriot Pancasila hingga merdeka, sesuatu yang dihapuskan, jejak yang didelet, tradisi yang diharamkan. Tetapi, pasca kejatuhan Orde Lama, roadmap itu telah kembali. Ini adalah sistem ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, mineral, nikel, emas, dan kayu, untuk menghasilkan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor ekstraktif mencakup kegiatan seperti pertambangan, minyak, gas, nikel, emas, batu bara, penebangan hutan, perikanan yang dikerjakan tanpa industrialisasi, serta inovasi dan hilirisasi. Tragisnya, pasca Orde Baru, roadmap ini diperjelas, bahkan negara menyerahkan hal itu ke swasta. Kita tak punya lagi aset strategis, sektor premium, kekayaan fundamental dan kapital substantif. Padahal, negara tanpa aset strategis, nasional, pasti bukan negara. Sebab, tanpa aset strategis itu, pasti tak punya kepentingan nasional, national interest. Negara tanpa kepentingan nasional pasti tak punya lembaga penjaganya, National Security Council (NSC). Tanpa lembaga penjaga, tak ada legislasinya, tak ada undang-undang ekonomi politik nasional. Sebaliknya, yang terjadi adalah swastanisasi negara. Ya, bentuknya kini negara swasta, yang berkuasa para mafia. Negara bertugas memastikan mereka kaya, serakah, semaunya, dan dilindungi mental serakahnya melalui legislasi serta aparat hukum. Akhirnya, dalam ekonomi ekstraktif, warga negara seperti lilin ulang tahun. Para mafia meniup lilin itu sampai redup dan mati. Kemudian mereka hidup dalam dendam tak berkesudahan, mengekspor bahan mentah dan SDM rendah sambil mentradisikan KKN, serta bertepuk tangan tanpa tahu apakah itu sedih atau kegilaan. Maka, dalam ekonomi ekstraktif, kebutuhan rakyat miskin tidak mungkin dipenuhi oleh elit dan ekonom yang berkhianat serta dendam terhadap kemiskinan mereka di masa lalu. Para elit dan ekonom itu memilih menjadi kacung, gedibal, dan rentenir mafia, sehingga tidak mungkin memenuhi amanat konstitusi. Mereka hanya bangga menjadi petugas dan penjaga konglomerat lokal, nasional dan global. Memang, pemikir, di kita cuma ada dua, satu, yang berontologi, we part of them, dua, yang berprinsip, they part of us. Sayangnya, pikiran pertama sangat merajalela. Terutama saat Orde Baru berkuasa hingga kini. Kita belum berhasil membangun sistem sendiri, pemikiran asli sendiri. Memang, Tan Malaka, Bung Karno, dan Bung Hatta sudah memulai. Kita tinggal meneruskan dan mengembangkan, serta segera memenangkan. Singkatnya, kita punya PR besar dan menantang. Menciptakan sistem Ekopol yang memfokuskan pada hubungan demokratis dan mengatur konfigurasi kuasa, relasi kekayaan, relasi pengetahuan, dan relasi kebudayaan, keagamaan. Tentu ini ekonomi Pancasila, ekonomi kejeniusan. Satu program yang tidak mudah. Terlebih, kata asli telah dihapus dari konstitusi. Tapi tak perlu berkecil hati. Ekonomi tanpa kejeniusan. Oleh Yudhe Haryono. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.